Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada, khususnya rekan-rekan P3K. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pengisian DRH atau daftar riwayat hidup bagi rekan-rekan P3K yang telah lulus seleksi P3K. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, dan share agar membantu channel ini untuk lebih berkembang jika kiranya bermanfaat. Baiklah rekan-rekan, langkah pertama kita masuk ke link SCASN BKN Guide 2021 ya. Ini sudah ada. Kita klik yang paling atas SSCASN BKN atau Badan Kepegawaian Negara bkn.go.id. Kita pilih ini untuk kemudian kita login. Pada menu ini kita langsung pilih login karena kita memang sudah mempunyai akun. Kita masukkan nick, kita belum tahu ini besar atau kecil ya. Kita masukkan password yang sudah kita daftarkan pada saat registrasi. Setelah login ya, kita melihat data kita, data profil, kemudian di sini ada tab seleksi, deklarasi kesehatan yang sudah kita lewati sebelumnya. Kemudian pada halaman berikutnya adalah di mana di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan bagi guru yang dinyatakan lulus P3K. Pada tab ini kita bisa pilih iya, karena di sini ada pilihan iya dan tidak. Jika iya, di sini kita bisa lanjutkan pengisian daftar riwayat hidup. Jika tidak, ada langkah selanjutnya. Kita klik di sini untuk buku pengisian DRH. Ya, ini adalah buku petunjuk. Nah, ini tampilan daripada buku petunjuk. Ini buku petunjuk DRH dan sanggah SKB CASN 2021. Ini sudah diupload sejak 10 hari yang lalu. Kemudian ini jika kita tadi pilih mengundurkan diri, di sini sudah disertakan format surat pengunduran diri. Oke, kita lanjut untuk membahas tentang buku petunjuk DRH dan sanggah SKB CASN. Langkah-langkah yang kita harus baca di sini yaitu mengenai buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2021. Dalam buku petunjuk ini terdiri dari 6 bab, 22 halaman. Jadi daftar isinya ada maksud dan tujuan, ruang lingkup, alur kelulusan, peserta lulus, kemudian peserta lulus tetapi mengundurkan diri, kemudian peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan, peserta tidak lulus dan mengajukan sanggah. Dalam buku petunjuk ini kita bisa baca mulai dari maksud dan tujuan. Nah, buku petunjuk pengisian DRH dan sanggah hasil SKB SCASN 2021 bertujuan sebagai pedoman bagi peserta SSCASN 2021 yang dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau selanjutnya disebut dengan DRH. Kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup portal akun SSCASN 2021 ini adalah sebagai sarana bagi para peserta SSCASN 2021
untuk mengetahui informasi seputar kelulusan DRH dan sanggah. Ini alur kelulusan SSCASN 2021. Peserta login ke akun SSCASN 2021 seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita cek hasil jika lulus ataupun jika tidak lulus. Jika lulus, ada dua kemungkinan juga, yaitu melanjutkan pengisian DRH atau kemungkinan mengundurkan diri dengan alasan tertentu. Jika tidak lulus, ada konfirmasi setuju dan choice kedua, yaitu mengajukan sanggah. Dalam hal ini kita akan membahas tentang kemungkinan lulus dan cara pengisian DRH. Yang keempat, peserta lulus tetapi mengundurkan diri. Ini bisa kita ikuti langkah-langkahnya dari petunjuk pengisian di bawah ini. Nah, tapi kalau kita pada kesempatan ini akan membahas tentang yang poin kelima, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta memilih iya, maka akan muncul tombol pengisian DRH seperti ini tadi yang sudah kita lihat. Kemudian langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K atau PNS ya. Kemudian kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda. Di sini tadi ya. Oh ya, kalau kita klik sini nanti muncul. Silahkan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang. Anda diwajibkan mengisi gelar, kemudian gelar depan, gelar belakang. Kemudian bila Anda tidak memiliki gelar depan dan belakang, silakan isi dengan strip. Gelar hanya berupa singkatan, contohnya dokter, Eskom, AMD, tidak perlu dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan keluarga Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Kemudian jika sudah, isilah kapsa berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Nah, data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume ya, resume. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Kemudian ini tampilan ya. Perorangan, alamat domisili, kemudian kapta. Klik selanjutnya. Pilihan hobi. Kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis. Kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti contoh di bawah ini. Hobi, kemudian keterangan hobi. Jadi, hobinya apa, keterangan hobi apa. Ya. Kemudian ini sini ya. Bisa lebih dari satu. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Biasanya yang diisikan pada saat kita mendaftar registrasi P3 kemarin adalah baru berkisar di ini, berkisar di
Satu, akreditasi. Kedua, tanggal ijazah. Ini sangat belum lengkap. Biasanya ada nama perguruan tinggi, kemudian nomor ijazah dan tanggal ijazah serta akreditasi. Kemungkinan seperti ini kita bisa klik di tombol ubah. Kemudian selanjutnya, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silahkan ubah data. Setelah itu klik simpan. Klik tombol untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya. Di sini tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah, gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan, isi dengan strip. Kemudian begitu juga yang ini, bila Anda tidak memiliki gelar belakang, isi dengan strip. Jadi kalaupun ada semua ya diisi semua. Akreditasi, ketik sesuai dengan akreditasi perguruan tinggi. Kemudian tempat penandatanganan ijazah, kotanya, ya ini kan kotanya, kota yang cantumkan. Nomor ijazah harus diisi dengan teliti, jangan sampai ada salah. Tanggal ijazah sesuaikan dengan tanggalan ijazah serta nama pejabat penandatangan ijazah. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang lebih tinggi, tingkat lebih tinggi. Jadi kalau dia mendapat formasi S1, dia hanya bisa mengisi daftar riwayat pendidikan ini dengan ijazah yang sesuai dengan formasi saat ia mendaftar atau melamar. Tidak bisa dengan diisi dengan riwayat pendidikan. Misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Kalau peserta ingin menambah pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambah pendidikannya misalnya S1 Manajemen, akan gagal juga di input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi kita bisa menambahkan riwayat pendidikan ini SD, SMP, ya, SMA. Nah, ini rinciannya sama, isi sesuai dengan yang tertera di ijazah. Simpan, klik simpan. Berikut adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan, yaitu isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD, SMP, dan SMA. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan, sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah dasar sekolah di ijazah, yaitu tadi ya. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Kemudian untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah ya. Ini untuk jurusan, kolom jurusan. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Itu masih bisa dirubah. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol kursus, tambahkan kursus. Ini kalau pernah mengikuti kursus. Isikan data-data yang wajib, yaitu yang dibintangi merah. Untuk pengisian data tempat, silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Ini kolomnya. Yang merah ini yang harus atau wajib diisi. Nama kursus atau pelatihan, kemudian jenis kursus, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, institusi penyelenggara.
Ini sangat berguna sekali ya, karena di sini adalah nama kursus dan pelatihan. Ini sertifikat pelatihan bisa dicantumkan di sini. Klik simpan. Lalu kemudian di sini dirinci sekali ya, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat. Jenis kursus telah tersedia. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Ini tidak bisa ditambahkan lainnya ya, tapi sudah sesuai dengan isian. Kalau ada ya di sini kita bisa pilih. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Ini ya. Jadi kolom di sini ada 3 poin. Dari riwayat pekerjaan ini tentang pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Bisa kita isi sesuai dengan bukti fisik sertifikat yang kita miliki. Karena di sini akan tertera bagaimana di sini ada surat-surat dan tanggal keputusan serta nomor-nomor surat yang harus kita cantumkan. Selanjutnya klik tombol tambah riwayat pekerjaan. Nah, di sini bisa kita lihat secara rinci tambah riwayat pekerjaan, kemudian tombol riwayat penghargaan, kemudian juga di sini prestasi. Ini prestasi juga bisa berupa contoh di sini juara 1 Taekwondo PON Papua nasional tahun 2021. Jadi istilah dari ini adalah untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki jika ada, nah itu sebelum lulus menjadi CASN. Selanjutnya langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, diantaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak atau ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Ini kita isi semua. Jadi ada 4 ya. Yang pertama istri atau pasangan ya, pasangan, istri atau suami, anak, orang tua, saudara kandung, kemudian ya saudara kandung itu kakak dan adik, serta mertua. Ini bisa diisikan di sini. Istri, anak, orang tua kandung, saudara kandung, bapak, ibu, mertua. Ini bisa kita isikan secara detail. Ini tertera data yang harus kita isi adalah nomor NIP jika ada, kemudian nama, tempat lahir, pekerjaan, institusi, terus perkawinan, akte nikah jika yang sudah menikah, kemudian tanggal menikah, status hidup. Nah, jadi bisa kita baca satu-satu ya. Selanjutnya ya, rinciannya seperti ini. Klik tombol tambah riwayat istri atau suami atau pasangan. Untuk menambah data pasangan pada riwayat istri atau suami, jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS, maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Jika pasangan bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang, wajib diisi secara lengkap. Jadi setiap ada yang tanda bintang seperti ini artinya kolom-kolom yang wajib kita isi secara lengkap. Selanjutnya untuk tombol pengisian tombol tambahkan riwayat anak. Untuk menambahkan data anak, jika anak peserta adalah seorang PNS, maka ketik NIP anak dan namanya, lalu klik
tombol cari PNS, maka sistem akan otomatis mengeluarkan data tersebut. Jika Anda bukan PNS, maka silahkan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang atau wajib diisi secara lengkap, ya seperti ini ya. Format isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan pada data orang tua kandung. Ya, jadi ini format isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan pada data orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Ya, jadi ini sama. Format ini sama. Tinggal kita ikuti langkah-langkah dan tata cara pengisiannya. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, dan mengisikan data-data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CASN sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Ini riwayat organisasi. Jika ada, kita bisa menambahkan riwayat organisasi, jabatan organisasi, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, tempat pemimpin organisasi, itu yang bisa kita isikan. Di sini untuk halaman keterangan lain-lain ada petunjuk di bawah ini. Petunjuk pengisian data keterangan lain-lain bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dan lain-lain dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda hanya nomor surat. Tidak perlu dijelaskan yang mana nomor surat jasmani atau nomor surat rohani. Jadi bisa kita isikan secara urut, hanya dipisah dengan tanda garis miring tanpa dijelaskan mana surat jasmani dan surat rohani. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter, penanda tangan, dan dipisah dengan tanda hanya nama dokter tanpa gelar ataupun jabatan. Jadi ini hanya gelar tanpa jabatan. Jadi Dokter Suprato, ini contoh ya. Kemudian bila Anda memiliki lebih dari satu surat keterangan jasmani rohani dan lain-lain dengan tanggal berbeda, masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmani. Jadi kalau tanggal tidak bisa banyak karena dia otomatis dibaca. Ini masukkan tanggal yang ada di kesehatan jasmani. Pengisian data keterangan lainnya harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPS dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirimkan daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkap isi data. Ini petunjuk yang tadi ya, ditandai dengan tanda bintang. Jika sudah, isilah kata berikut ini di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Ya. Klik tombol tambah riwayat organisasi untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta jika ada sebelum menjadi CASN. Ini tambah organisasi ya. Bisa kita lihat di sini pilihannya: nama organisasi, jenis organisasi, jabatan, nama kedudukan, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, dan nama pemimpin. Kemudian klik simpan. Selanjutnya langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Nah, ini hal yang sangat penting tentunya kita perhatikan dalam langkah ke-6, yaitu unggah dokumen.
Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik setelah DRH yang telah diisi. Dua kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Nih ya, langkah ke-6, unggah dokumen. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ya. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengirian DRH berwarna merah di bagian bawah ini. Ini kita bisa cek jenis dokumen ya. Yang pertama, file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh CASN. Ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB ya. Kemudian file yang kedua, file scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. Ukuran maksimal 1000 KB. File scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ya, ini 1 KB juga, 1 MB juga. Kemudian file bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Kemudian ini 1000 KB atau 1 MB juga. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. 1 MB juga, ukuran maksimal. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. 1 MB. File scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti untuk kelulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar format CSN, ukuran maksimal 1 MB. File scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CSN ya, ukuran maksimal 1 MB. File scan surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan melampirkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Ukuran maksimal 1 MB. File fast foto formal terbaru dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 300 MB. Jadi pas fotonya latar belakang merah ya, maksimal 300 KB atau 300 KB ya, 300 KB bukan ini. Ketentuan unggah dokumen yang kita harus perhatikan di sini tidak kalah pentingnya adalah format berkas yang diterima PDF dan JPEG ya untuk pas foto. Kemudian ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Jadi kalau di sini tadi maksimal 1 MB tapi minimal adalah 100 KB. Tidak boleh lebih kecil dari 100 KB. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Segala bentuk salah unggah tertukar,
berkas unggah tidak terbaca merupakan jawaban dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas, terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar serta sudah mengunggah surat lamaran. Jadi ada berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Kemudian untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daerah perorangan dan daerah hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani, kemudian unggah file, scan semua lembar daerah yang sudah digabung menjadi satu file PDF. Selanjutnya, berikut merupakan contoh cetakan daerah perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah daerah dicetak, diisi dengan huruf kapital balok dan menggunakan tinta hitam. Yang bintang ini harus ditulis tangan ya. Ini daerah perorangan. Kemudian ini daerah riwayat ya. Daerah riwayat. Daerah yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan daerah perorangan dan riwayat data riwayat hidup riwayat, di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah. Di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Ini yang harus kita perhatikan ya. Daerah yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan daerah perorangan dan daerah riwayat, di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhir proses pengisian daerah. Tombol klik akhir proses penilaian daerah baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Ya, jadi itu 6 langkah dalam pengisian daftar riwayat hidup bagi yang dinyatakan lulus untuk P3K. Demikianlah informasi mengenai petunjuk teknis cara pengisian daftar riwayat hidup bagi guru P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.